Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan yang datang dalam hidup kami. Untuk kami memiliki kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Teguhkan setiap langkah kaki kami Tuhan. Teguhkan setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Karena oleh salib-Mu Tuhan kami terima kehidupan yang daripada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami terima penebusan. Kami terima keselamatan. Kami terima dan kami dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan saat ini kami bisa berdiri tegap, kami bersuka cita, kami memandang kemuliaan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mengangkat suara pujian kami itu karena Tuhan. Dan kami nyatakan kekaguman dan rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang juga hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu dapat memberitakan firman. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami melayani Engkau Tuhan. Karena hanya oleh karena anugerah-Mu kami dapat menikmati segala sehingga lewat firman-Mu kami diteguhkan, kami diberkati. Karena firman-Mu yang adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami Tuhan. Jadikan ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah yang setiap tahun kami peringati. Tetapi Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ini akan menjadi sebuah ibadah kebangunan rohani bagi kami. Karena kami Tuhan dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Untuk menyatakan Yesus Kristus Tuhan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan tempat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di surga Tuhan. Maka kita yang percaya dan siap untuk menyambut firman Tuhan yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Terima kasih untuk pujiannya bagi tim worship leader, singer, pemain musik luar biasa. Kita berikan anak-anak muda yang luar biasa yang Tuhan pakai lebih dan lebih lagi, amin. Dan kita semua juga pasti Tuhan pakaikan lebih lagi, amin. Ya, shalom semuanya. Shalom bagi Bapak Ibu yang boleh datang beribadah bersama-sama kami pada sore hari ini, shalom. Shalom, senang sekali bisa ketemu kembali wajah-wajah yang sejujurnya dari dalam hati yang terdalam merindukan, merindukan ya kan? Apakah Anda merindukan saya? Agak-agak ini ya. Oke. Baiklah. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mati untuk menebus kejahatan, pelanggaran, pemberontakan yang saudara pernah lakukan. Besok mungkin ada hal yang mungkin saya selip, saya berbohong atau apapun itu. Tuhan telah mengampuni saudara dan saya, amin. Amin. 2000 tahun yang lalu lebih kurang, sekitar pukul 3, Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara bisa membayangkan tidak? Waktu Yesus di atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara pernah tidak merasa dalam suatu keadaan kesepian, sendiri, nggak ada yang bisa menolong? Pada saat saudara menelepon seseorang atau menghubungi seseorang, orang itu nggak bisa ada di samping saudara. Nggak enak kan rasanya ya? Iya kan? Ini Yesus seperti seolah-olah merasa dia sendiri. Dan dia mengatakan, Allahku, Allahku, engkau meninggalkan aku. Yang seharusnya saudara dan saya yang harus menanggung itu semuanya di atas kayu salib. Saudara yang harusnya mati, mengalami kematian kekal, tetapi saudara dan saya ditebus oleh penebusan darah Yesus. Dan Tuhan telah tanggung itu 2000 tahun yang lalu. Bapa bukan meninggalkan karena Yesus memang berbuat jahat, tidak. Bapa meninggalkan karena dia melihat begitu banyak dosa umat manusia yang ditanggungkan di atas anaknya, Yesus Kristus.
Dia nggak sampai hati, Bapak nggak sampai hati, sampai dia memalingkannya seolah-olah Yesus sendiri. Tuhan itu begitu luar biasa, kasihnya sempurna dalam kehidupan kita, amin. Saya berdoa ibadah hari ini akan mengubah dan menjadi sebuah titik balik bagi kita yang mungkin selama ini masih mungkin dalam kompromi atau masih dalam hal nggak apa-apa lah, Tuhan itu bagian pendeta saja, atau mungkin itu bagian hamba Tuhan. Tapi apapun profesi pekerjaan kita, bahkan kita berada di tengah dunia, Tuhan mau kita berkata, Tuhan ini pakai aku untuk menjadi alat-Mu. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan mau pakai kita, amin, untuk menyatakan kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Redemption, ada yang bisa bantu saya mengartikan? Saya bukan sok-sokan bahasa Inggris ya Bapak Ibu, tapi memang dikasih temanya ini. Ada yang bisa bantu mengartikan kepada saya redemption? Benar nggak Bu Selvi pengucapannya? Ya, redemption ya. Artinya penebusan Bapak Ibu. Penebusan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan telah menebus dosa-dosa saudara dan saya, amin. Siapa yang sudah pernah nonton The Passion of God? Passion of Christ, siapa yang sudah pernah nonton? Saudara pada saat menonton itu mengeluarkan air mata tidak? Kalau saudara menonton mengeluarkan air mata, saudara menghayati, masuk di dalam cerita itu, dan saudara bisa membayangkan pemain filmnya aja itu dia merasakan, dia itu dilindungi, masih saya baca ya dalam kisahnya, dia dilindungi pada saat pencabukan itu ya. Tapi Yesus pada saat pencabukan itu dia nggak dilindungi sama apapun. Bahkan pada saat saya membaca skenario dalam ceritanya itu, dia dilindungi sama, kita nggak lihat kalau dia dilindungi. Tapi kenyataannya dilindungi, dan ada beberapa cambukan yang langsung kena. Ibu-ibu yang mungkin lagi mengiris bawang putih atau cabai atau tomat atau apapun, ayam, luka, pedih nggak? Pedih ya, kena garam, kena keringat, matahari, pedih enggak? Yesus mengalami itu saudaraku. Lukanya bukan hanya sekedar luka seperti goresan kita kena pisau. Tapi setiap cambukan itu ada seperti matanya, di mana setiap cambukan itu mengambil dagingnya, sehingga memang dikatakan dagingnya tercabik-cabik saudaraku. Kalau rupanya seperti yang Alkitab katakan udah gak kelihatan lagi. Bukan lagi seperti rupa manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan gak, penebusan Yesus itu bukan hanya sekedar kisah cerita dongeng yang mungkin kita lagi baca buku cerita atau komik. Tapi itu sebuah kisah nyata kasih Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Setiap cambukan itu dagingnya terkelupas saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saudara, menggunakan segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi lebih mengasihi Tuhan. Amin. Boleh bantu tampilkan Bu. Dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara dan saya boleh melayani Tuhan. Saudara dan saya dapat menikmati berkat Tuhan. Itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kehebatan saudara. Saudara diberikan kehebatan, kepintaran, bahkan saudara diberikan kemampuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara dipercayakan dengan materi dan kekayaan, rumah dan mobil mewah, pekerjaan, dan semuanya itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 sampai 24 saudaraku. Roma 3 ayat 23 sampai 24, apa yang dikatakan? Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu yang dikasih dan dicintai Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Karena 321, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Orang yang berbuat jahat saja di dunia ini ada hukumannya, benar gak? Iya kan? Dalam satu kasus tertentu bahkan dihukum mati. Saudara dan saya yang harusnya mati di atas kayu salib, atau saudara mati binasa masuk hidup dan ke dalam kematian kekal. Tapi saudara dan saya yang percaya menerima kehidupan yang kekal. Hanya oleh karena kasih karunia saya dan saudara dibenarkan dengan cuma-cuma. Katakan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma, gak ada pamrih. Misalnya Bapak Ibu memberikan sesuatu dengan harapan, oh iya nanti suatu hari mereka atau dia begini dan begitu. Tapi ini gak ada. Saudara melakukan kesalahan sebentar, mungkin 5 menit ke depan, atau mungkin 1 jam ke depan, Alkitab mengatakan saudara dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Katakan saya oleh kasih karunia Tuhan dibenarkan dengan cuma-cuma. Gratis, cuma-cuma saudaraku. Boleh slide berikutnya Bapak Ibu. Dikatakan di sini, dalam penebusan orang berdosa dibebaskan dari penghukuman dan perbudakan dosa. Dalam penebusan kita memperingati namanya Jumat Agung, penebusan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dikatakan tadi, dalam penebusan orang berdosa dibebaskan dari penghukuman dan perbudakan dosa. Dulu saya mungkin terikat dengan sesuatu hal yang boleh dikata saya menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, saudaraku. Saya berusaha untuk tidak melakukannya, tapi saya jatuh dalam hal yang sama. Saya berusaha dengan kekuatan saya jatuh lagi. Tapi saya boleh hidup dan bisa melayani Tuhan sampai hari ini dan mampu untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan karena kehebatan saya. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saya boleh berdiri tegap. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saya boleh melayani. Dan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saya dapat melakukan kebenaran. Yang dulu saya berusaha dengan kekuatan saya, Tuhan. Tapi apa yang saya ingin lakukan, ternyata saya nggak melakukan itu. Karena kita nggak bisa melakukan dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa Tuhan menyertai kita. Amin. Sehingga dikatakan dalam penebusan orang berdosa dibebaskan dari penghukuman dan perbudakan dosa. Dulunya kita mungkin budak dosa. Saudara mungkin mengartikannya, aduh dosa itu sesuatu yang menyeramkan, misalnya berbuat zina atau dan sebagainya. Dosa itu apa saja saudaraku? Bersaksi dusta, mengucapkan kata yang tidak sebenarnya itu juga dosa. Bukan hanya berbuat zina, tetapi dalam arti dulunya mungkin kita menganggap itu biasa, tetapi hari ini kabar baiknya Tuhan membebaskan dan melepaskan kita semua. Katakan amin. Boleh slide berikutnya. Kenapa Yesus harus mati untuk menebus manusia? Bapak Ibu boleh mungkin taruh di tangan di dada saudara sambil merenung gitu kan. Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati untuk menebus dosaku? Kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus manusia? Karena Allah itu adil saudaraku. Allah itu adil memegang firman-Nya. Yakni barang siapa berdosa dia harus dihukum mati dan masuk neraka. Saudara bisa hayati enggak? Barang siapa yang berbuat dosa ia harus dihukum mati dan masuk neraka. Neraka itu bukan main-main, neraka itu bukan dongeng, sekalipun belum ada kita yang pernah masuk neraka. Iya enggak? Artinya itu benar saudaraku. Karena Allah itu adil memegang firman-Nya, barang siapa berdosa dia harus dihukum mati dan masuk neraka. Hukum dunia saja dalam satu kejahatan tertentu, maka orang itu menanggung penghukuman di mana dia harus dibinasakan, dimatikannya. Benar nggak Bapak Ibu? Hukum dunia. Tapi kita diselamatkan dari kematian kekal, dibawa kepada kehidupan kekal. Sehingga itu Allah yang itu dan Allah yang tidak pernah berdusta itu menepati apa yang dia katakan. Tetapi kasih Tuhan menutupi segala dosa, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan kita. Saya
membacanya dalam bahasa Indonesia aja saudara ya. Karena saya bahasa Inggris nggak pandai seperti Bu Selvi pengucapannya. Dikatakan Kristus menanggung neraka yang tidak layak ia terima. Agar kita dapat memiliki sorga yang sebenarnya tidak layak kita terima. Kristus menanggung dosa saudara dan saya loh. Kristus menanggung kesalahan, pemberontakan, kejahatan saudara dan saya. Dan dia nggak layak untuk terima itu sebenarnya saudaraku. Supaya apa? Supaya kita memiliki hidup kekal nanti di dalam kerajaan sorga. Supaya kita nanti boleh bersama-sama dengan dia. Tapi nanti saudaraku, tapi bagaimana dalam kehidupan kita di dunia ini kita menghadirkan kerajaan sorga, benar nggak? Sorga nanti, atau ada yang mau masuk surga duluan? Nggak ada kan? Pasti selalu bilang Tuhan berikan saya kesehatan panjang umur. Tapi bagaimana kita dalam kehidupan kita di bumi saat ini, kita menghadirkan kerajaan surga dan kita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk kita tidak main-main lagi, untuk kita tidak takut, untuk kita tidak khawatir. Karena sesungguhnya pada saat kita takut, khawatir, berarti sesungguhnya kita juga tidak percaya kepada firman-Nya. Benar nggak saudaraku? Itu mengandung arti yang dalam sebenarnya jangan kamu khawatir. Karena sebenarnya Tuhan sudah katakan di atas kayu salib sudah selesai. Aku telah menanggung dosamu. Aku telah mengampuni kesalahanmu. Aku telah mengampuni pelanggaranmu. Aku telah mengampuni segala kejahatanmu. Tuhan sudah katakan seperti itu. Sehingga dikatakan Randy Alcorn menuliskan, dia mengutip dengan mengatakan Kristus menanggung neraka yang tidak layak ia terima. Agar kita dapat memiliki surga yang sebenarnya tidak layak kita terima. Surga itu mulia, surga itu indah, Alkitab mengatakan. Bapak Ibu, mungkin bahasa sederhananya mungkin agak sulit membayangkan surga. Bapak Ibu pernah nggak kehilangan damai sejahtera? Siapa yang pernah kehilangan damai sejahtera di sini? Boleh angkat tangan? Oh, saya sendiri ya. Ada yang pernah kehilangan damai sejahtera? Ya. Enak nggak sih Pak pas kehilangan damai sejahtera? Nggak enak kan? Enak nggak Pak? Nggak enak ya? Anak-anak muda ada yang pernah kehilangan damai sejahtera? Kehilangan sukacita, nggak tahu pokoknya kehilangan damai sejahtera gitu loh. Perasaannya gimana gitu. Nggak enak, itu kita bahasa sederhana aja. Karena mau menggambarkan surga itu nggak ada pun satu pun dari kita yang sudah pernah ke surga. Atau ada yang sudah pernah bisa menceritakan indahnya surga itu, nggak ada kan? Tapi dalam bahasa yang paling sederhana, bagaimana kita mengalami damai sejahtera Tuhan, itulah gambaran yang paling sederhana. Bahwa surga itu penuh dengan damai sejahtera, surga itu penuh dengan sukacita, surga itu penuh dengan kasih Tuhan, surga itu penuh dengan apa saudaraku? Apa yang saudara inginkan? Sukacita, kesehatan, damai sejahtera, semua itu ada di surga saudaraku. Surga itu tidak sesuatu yang membosankan saudaraku. Surga itu adalah sesuatu yang indah, yang nantinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita di surga nanti. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, mari kita saudaraku. Injil Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tutup mata kita ya saudara, jangan lihat ke sini. Saya juga tutup mata saudaraku. Kita ucapkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara nanti bisa baca dan ulangi ayat ini saudaraku. Saudara akan melihat dan merasakan betapa Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Ganti kata dunia dengan kata saya. Allah yang adalah kasih, slide boleh ditampilkan Bu. Sehingga Allah berinisiatif untuk mengirim anaknya Yesus untuk menebus dosa manusia. Saudara masih ingat firman Tuhan yang pada
pada tanggal 10 Maret kemarin mengenai dosa dan implikasi dalam hidup manusia. Dosa dan implikasi dalam hidup manusia. Temanya seperti itu. Dikatakan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang pertama kali jatuh dalam dosa sebenarnya, saudaraku? Adam atau Hawa? Adam, oh ya. Tepuk tangan ibu buat Pastor Ari. Jadi Adam dan Hawa, kemarin ada pertanyaan siapa yang sebenarnya pertama kali berdosa? Adam atau Hawa? Ada yang menjawab Hawa, ada yang menjawab Adam. Tapi sebenarnya adalah Adam. Kenapa Adam? Sekalipun yang memakan buah terlarang itu adalah Hawa. Karena yang mendapatkan mandat firman Tuhan itu adalah Adam. Adam yang tahu kebenaran, dia lupa menyampaikan kepada istrinya. Oleh karena itu saudara dan saya yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, maka Tuhan akan menuntut itu daripada kita. Makanya kita kalau mengetahui kebenaran lebih banyak, hati-hati sebenarnya. Kita yang akan dituntut sama Tuhan. Artinya kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Sehingga Hawa yang dia nggak mendapatkan mandat secara langsung, dan Adam lupa menyampaikan bahwa jangan makan buah itu. Jadi sebenarnya yang pertama kali berdosa adalah Adam. Dan kemudian dikatakan, kisahnya saya akan persingkat saudaraku. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kemudian Allah mengatakan bahwa karena dosamu, karena pemberontakanmu, maka kutuk itu diberikan kepada tanah, saudaraku. Saya ngulang sebentar supaya Bapak Ibu menyadari. Yang seharusnya manusia itu harus dihukum mati. Kita buka dari Kejadian 2, saudaraku. Kejadian 2 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau bisa buka Alkitab elektroniknya, boleh buka Kejadian 2 ayat 17, dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada kata pasti. Pasti berarti kalau Tuhan mengatakan pasti nggak bisa diganggu gugat, benar nggak? Pasti. Tuhan mengatakan pastilah engkau mati kepada Adam. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, pada saat Hawa memakan buah itu dan memberikan kepada Adam, yang seharusnya Adam dan Hawa pastilah engkau mati, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mengalihkan perkataan mati itu, dan tanahlah yang kena sebab akibat dampak dari dosa Adam dan Hawa. Sehingga akhirnya tanah mengeluarkan semak dan duri, saudaraku. Di mana itu dikatakan? Dibuka di dalam Kejadian 3 ayat 17. Kita baca ya. Saya ketinggalan Alkitab, jadi saya pakai Alkitabnya Pastor Ari Lute. Jadi saya meraba-raba gitu ya. Padahal sudah saya tandai. Kejadian 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Yang mengatakan di mana itu ya, yang keluar rumput, semak duri dan rumput duri. Ya 18 boleh dibantu Bu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Taman Eden itu indah saudaraku. Taman Eden itu penuh dengan sesuatu yang pokoknya enggak adalah semak dan duri. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka dampak dari manusia jatuh dalam dosa, tanah yang terkutuk. Sehingga menghasilkan semak duri dan rumput duri. Semak duri dalam rumput duri bukan hanya sekedar dalam arti kita nggak lihat semak duri dan rumput duri, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam perjalanan kehidupan umat manusia itu digambarkan mengenai kesulitan dalam mencari nafkah, keadaan kehidupan kekeluargaan yang mungkin kurang harmonis, atau masalah-masalah tantangan-tantangan atau dosa-dosa yang diakibatkan dari akibat tersebut. Namun Tuhan mengatakan, nantinya saya akan jelaskan, bahwa dengan kematiannya di atas kayu salib, dia bukan hanya menebus dosa saudara dan saya, tapi dia mencabut kutuk semak dan duri itu dengan mahkota duri yang ditaruhkan di kepala Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Nanti saya akan jelaskan ya saudaraku. Jadi yang harusnya manusia tadi mati dikatakan dalam Kejadian 2,
pastilah engkau mati. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, sehingga tanah yang kena kutuk dan manusia tidak mati. Tetapi dengan penebusan Yesus di atas kayu salib, Yesus menebus dosa saudara dan saya. Dan Yesus menebus tanah yang terkutuk itu, sehingga apa saja yang saudara dan kerjakan, usahakan, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Sehingga tanah di mana saudara berpijak, di dalam nama Tuhan Yesus, tempat itu dikuduskan dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Allah yang adalah kasih, sehingga Allah berinisiatif untuk mengirim anaknya Yesus untuk menebus dosa manusia. Dikatakan saudaraku slide berikutnya. Kekudusan Allah menuntut agar dosa dihukum, tetapi kasih Allah telah menyediakan jalan penebusan melalui Kristus. Kita baca bersama-sama ya saudaraku. Kekudusan Allah menuntut agar dosa dihukum, tetapi kasih Allah telah menyediakan jalan penebusan melalui Kristus. Ditulis oleh Billy Graham. Bapak Ibu kenal Billy Graham? Saya nggak kenal, tapi saya tahu. Dia adalah seorang penginjil yang luar biasa. Sekali berkhotbah, berapa ribu orang bertobat terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau dipakai seperti itu enggak? Bapak Ibu mengeluarkan suara, perkataan Bapak Ibu diurapi Tuhan, dikasih wibawa. Dan ada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu bukan hanya dapat dilakukan orang pendeta saja yang berdiri mimbar. Bapak Ibu dalam pekerjaannya apapun, profesi Bapak Ibu dapat dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Enggak harus jadi pendeta. Kalau pendeta semuanya kita sama-sama beri. Tapi apapun pekerjaan Bapak Ibu, bahkan mudah engkau dipakai itu. Supaya terang Tuhan nyata dalam hidupmu. Supaya Kristus dimuliakan dalam hidupmu, amin. Kita semua, lewat hidup kita, perjalanan hidup kita, nama Kristus dimuliakan, amin. Hasil dari penebusan, pembenaran yang dilakukan Yesus, hasil dari penebusan, pembenaran yang dilakukan oleh Yesus. Katakan, saya telah dibenarkan oleh darahnya. Saya pasti diselamatkan. Tangan kanannya mana saudaraku? Taruh di dada kita yuk. Katakan kita ganti kata kita dengan saya. Atau sebut namanya supaya lebih menyerap. Kita baca bersama. Saya telah dibenarkan oleh darahnya. Saya pasti diselamatkan. Dalam Kristus tidak ada kata insya Allah. Tapi dalam Kristus ada kata pasti. Amin. Diselamatkan. Kita buka Roma 5 ayat 8 saudaraku. Roma 5 ayat 8 berkata. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Kita ganti kata kita dengan saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk saya. Ketika saya masih berdosa. Sewaktu saya masih hidup dalam jatuh bangun yang saya mau melakukan benar tapi saya melakukan kesalahan. Saya melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya mengatakan Tuhan, Engkau Allah yang menunjukkan kasih-Mu kepada saya. Oleh karena Kristus telah mati buat saya. Ketika saya masih berdosa, bahkan saat saudara masih berdosa, bahkan saat saudara masih bergumul akan kelemahan saudara, akan keterbatasan saudara, ya Tuhan, kok saya nggak bisa yang melakukan, kok saya gagal, kok saya jatuh, kok saya masih kompromi. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini, saudara telah diampuni, amin. Saudara dan saya telah diampuni. Saudara dan saya telah ditebus, karena dikatakan ketika kita masih berdosa, Yesus telah menebus kita. Ketika kita masih berdosa, kita terima keselamatan itu. Amin. Sehingga Tuhan mau mulai hari ini kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun profesi dan pekerjaan kita. Karena ketika kita masih berdosa pun, Tuhan telah tebus kita.
Tuhan telah ampuni kita. Makanya kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan itu bukan karena kekuatan gagah kita, benar ya? Tapi karena Tuhan yang mengaruniakannya. Amin. Bahkan saudara dan saya terima Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Kita dipilih Tuhan. Keren gak tuh? Enggak keren gak saudaraku? Kita ini umat pilihan Tuhan. Alkitab mengatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara jangan lagi, oh Tuhan saya gak bisa. Saudara harus pegang ini, bahwa saudara apapun keadaan dan keberadaan saudara, saudara telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus. Itu akan membuat saudara percaya langkah tegap berjalan bersama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dikatakan slide berikutnya, dibenarkan berarti seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Keren gak? Ini Joyce Meyer, tidak ada dalam Alkitab, tapi dalam pemahaman dan pendalaman dengan Tuhan, dia mengatakan, dibenarkan berarti seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Saudara pernah gak dalam satu keadaan di masa lalu saudara, saudara pernah terintimidasi? Pernah gak? Ada yang pernah terintimidasi? Boleh angkat tangan temani saya, karena saya pernah mengalami namanya terintimidasi. Oh ya ada. Oh ya, terima kasih Pastor Ari, terima kasih untuk teman dan sahabat yang mau bersama-sama angkat tangan jujur bersama saya. Nggak enak ya Bu kalau terintimidasi, benar nggak? Nggak enak ya yang pernah terintimidasi. Rasanya aduh, saya kayak gimana gitu ya. Tapi mulai hari ini, apa yang dikatakan kita dapatin. Bahwa dibenarkan berarti seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Jadi jangan biarkan lagi intimidasi itu mengganggu saudara. Jangan izinkan intimidasi itu menghambat pertumbuhan rohani saudara. Katakan amin. Tapi izinkan kasih karunia Tuhan memberkati hidup saudara dan mengangkat hidup saudara lebih lagi. Sehingga apapun yang saudara jalani dan alami itu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jangan biarkan intimidasi, apapun yang pernah saudara lakukan, apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Alkitab mengatakan, Injil mengatakan, firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tetapi bukan berarti kita membuat hidup kita jadi membuat hidup kita di asal saja. Tapi sesungguhnya pada saat kita menghargai kasih karunia Tuhan, itu akan membuat hidup kita lebih berhati-hati. Amin saudaraku. Mungkin manusia tidak melihat, tapi Tuhan kita melihat. Amin saudara. Maka dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Katakan, saya mau Tuhan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Slide berikutnya dikatakan, kita baca saudaraku bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Anak-anak muda, sekalipun orang tuamu tidak melihat apa yang engkau lakukan, sekalipun pendetamu tidak tahu apa yang kita kerjakan, tetapi mata Tuhan melihat. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh permukaan bumi untuk melimpahkan kekuatan kepadanya, kepada saudara dan saya, kepada orang yang bersungguh hati mencari Dia. Sehingga dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dibenarkan dengan cuma-cuma, tetapi kita sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan berbicara bagi kita masing-masing. Nah, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Tetaplah kuat ya dalam pengharapanmu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu. Tetaplah yakin bahwa aku selalu bersamamu. Aku gak pernah meninggalkanmu. Amin. Kita nggak berjalan sendiri. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama itu diilustrasikan dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Bahwa bersama-sama Tuhan Yesus ikut mengerjakannya. Makanya Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, amin. Dia selalu bersama-sama kita, bahkan pada saat kita gak mampu, Dia tolong kita. Tangannya ada. Kasihnya memeluk kita. Cinta dan penebusannya menyatakan, engkau sangat berharga bagiku, amin.
Dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apakah saudara selalu bersama berjalan dengan pendeta saudara? Atau mungkin dengan kakak rohani saudara, mentor rohani saudara, sahabat rohani saudara, apakah selalu bersama-sama? Suami istri aja nggak selalu bersama-sama, benar nggak? Kan nggak mungkin ya, kemana-mana ke kamar mandi sama, ke kerja ke sama, enggak kan? Pasti ada waktu-waktunya tidak bersama. Tetapi pada saat kita nggak bersama, sekalipun kita tidak ada orang yang melihat apa yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Saya pernah dalam suatu keadaan saudaraku. Katakan hai gitu ya. Tapi gak apa-apa, tetap membuat saya semangat di dalam Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun dia ngetok-ketok sebelah, ya kan. Dalam satu keadaan, saya diperhadapkan dengan suatu hal saudaraku. Dan tidak ada orang yang tidak ada orang yang mengetahuinya. Bahkan orang, kalau saya mau berbuat dosa bisa saudaraku. Karena gak ada yang melihat. Karena gak ada yang tahu. Tapi saya bilang, Tuhan, masa saya sia-siakan sih? Tuhan telah membawa saya sampai sejauh ini. Saya gak mau Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun mungkin suami saudara tidak melihat atau istri saudara tidak melihat, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan mau berkata, aku sangat mengasihimu, kerjakanlah keselamatan dan dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Sehingga pada saat godaan itu datang, dan seolah-olah saya berpikir, sepertinya musuh sedang mengingatkan kisah masa lalu saya. Tapi saya berkata, tidak Tuhan, saya tidak mau menyakiti hatimu. Saya tidak mau melukai hatimu dengan segala sesuatu yang telah Tuhan bawa saya sampai pada hari ini. Amin saudaraku. Kalau saya mau melakukan bisa aja, gak ada yang melihat, gak ada yang tahu. Tapi saya bilang, Tuhan telah membawa saya sampai sejauh ini. Saya tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia-Mu dalam hidup saya. Amin. Maka bagi Bapak Ibu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Kitab Filipi itu adalah sebuah kitab yang bertema, saudara, adalah Kristus sebagai sumber sukacita hidup dan kekuatan. Katakan Kristus sebagai sumber sukacita, kekuatan, dan kehidupan saya. Saudara pernah nggak mengerjakan sesuatu dalam keadaan bersukacita? Dan saudara pernah nggak mengerjakan sesuatu dalam keadaan saudara bersungut-sungut, malas-malesan? Siapa yang pernah? Nggak pernah ya? Semuanya sukacita ya? Saya mau nanya saudara, pada saat saudara mengerjakan suatu pekerjaan, apapun itu pekerjaan atau pelayanan dengan sukacita, semangat ya Pak ya? Lebih semangat datang, antusias. Tapi kalau misalnya ada hal yang melemahkan atau membuat kita, males banget gitu kan ya. Hasilnya kurang mantep, benar ya? Maka kitab Filipi mengatakan sebagai temanya, dikatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Dan Tuhan mau dalam kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bersukacita supaya hasilnya maksimal. Kita mengucap syukur supaya hasilnya maksimal. Karena Tuhan telah mati buat saudara dan saya, menebus hidup saudara dan saya. Ingat, bahkan tanah yang tadi terkutuk pun Tuhan telah cabut semak duri dan rumput duri itu. Sehingga apa saja yang saudara kerjakan dan doakan dan tempat di mana saudara berpijak dalam nama Tuhan Yesus, tempat itu menghasilkan berkat dan menjadi berkat. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan bersama-sama yuk. Sebab kita ganti kata kamu dengan kata saya. Sebab saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita nggak dicicil saudaraku. Kita dibayar dengan harga yang lunas dan tunai. Benar nggak? Kita dibayar dengan harga yang lunas dan tunai. Kita ini berharga, kita ini mulia, ibarat dalam artinya. Bapak Ibu, kalau barang sale itu dipajang, benar nggak? Tapi kalau barang yang mahal ya apa tuh?
Louis Vuitton kah yang asli, benar nggak Bu? Apakah itu semua Versace? Apalah itu. Dia ditaruh di asal nggak? Dia dipajang kan? Dia di tempat khusus. Itu barang benda mati. Kita ini lebih daripada itu loh saudaraku. Kita dibayar dengan harga yang lunas dan tunai mahal oleh darah Yesus. Maka kita ini mulai hari ini kita sama-sama jaga hidup kita. Jaga tubuh kita ya saudaraku. Jaga hati, pikiran, perasaan, seluruh hidup kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, cara memuliakan Tuhan. Siapa yang mau memuliakan Tuhan? Boleh angkat tangan. Katakan, saya mau memuliakan Tuhan. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati bagi dosa hidup untuk kebenaran. Saya, ikutin saya saudaraku, saya mau hidup untuk kebenaran. Saya hidup untuk kebenaran. Tuhan mencatat apa yang saudara katakan. Dan saya berdoa Roh Kudus memampukan setiap kita untuk melakukannya dan hidup di dalamnya. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya berdoa, kita berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan pada saat saudara berdoa, bagi saudara atau keluarga atau kerabat saudara, sadarilah perkataan saudara penuh kuasa. Sehingga pada saat saudara berdoa, sekalipun tidak dekatan, tapi pada saat saudara berdoa, Tuhan Yesus, penebusan Tuhan, berkarya dan menyembuhkan orang yang sakit. Bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Katakan amin. Maka firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Pada saat saudara berkata kepada kerabat yang sedang sakit, oleh bilur-bilurmu Tuhan Yesus, dia sembuh, maka terjadi kesembuhan. Amin. Cara memuliakan Tuhan yang kedua tadi, yang pertama adalah hidup untuk kebenaran. Katakan hidup untuk kebenaran. Cara memuliakan Tuhan yang kedua adalah, mari kita baca bersama-sama. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan, halo suaranya mana? Sebagai kesempatan hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Cara memuliakan Tuhan yang kedua adalah layani seorang yang lain dengan yang lain, saudaraku. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih itulah yang membedakan kita dengan orang lain, saudaraku. Pada saat kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kita, gampang gak Pak? Gampang. Tapi pada saat kita berbuat baik dan menyatakan kasih itu kepada orang yang menyakiti kita, gampang atau susah Pak? Susah ya Pak ya. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Dan Alkitab mengatakan bagaimana kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan kita melayani sesama kita. Kita boleh renungkan 1 detik, bagaimana kita melayani dan mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita, melukai kita, memfitnah kita, ataupun hal apapun. Tapi pada saat kita berdoa, melepaskan berkat dalam doanya, berarti kita telah melakukan firman Tuhan, melayani. Amin. Amin saudaraku. Dan dikatakan adalah hasil tebusan yang dilakukan Yesus adalah yaitu damai sejahtera. Hidup damai sejahtera dengan Allah. Buka Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara masih ada yang ingat enggak? Saya tiba-tiba teringat tema dari PGI mengenai Natal untuk tahun 2024. Masih ada yang ingat? Nanti kalau ada yang ingat, saya kasih coklat. Enggak. Jadi temanya itu adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14, Bapak Ibu bisa buka nanti. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini saya akan lebih banyak kepada pembacaan firman Tuhan dalam pengajaran saudaraku.
Dikatakan tadi poinnya, hasil dari penebusan yang dilakukan Yesus adalah damai sejahtera. Katakan samping kanan kiri kita, damai sejahtera. Damai sejahtera, ya kan? Nah, Yesus mengatakan pada saat itu berita bahwa akan lahir seorang bayi di atas palungan. Bapak Ibu bisa baca nanti di Lukas 2. Dan kemudian malaikat surgawi itu mengatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari ayat ini dikatakan sesungguhnya damai sejahtera itu tidak seluruh umat manusia mendapatkannya. Katakan amin. Karena Alkitab yang mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau saudara menerima damai sejahtera, itu karena saudara diperkenankan Tuhan untuk menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Katakan amin. Jadi karena kehilangan damai sejahtera, mintalah damai sejahtera itu karena yang punya damai sejahtera, karena Yesus itu adalah Raja Damai. Amin. Bahkan saudaraku, arti yang sebenarnya mengenai damai sejahtera ini bukan hanya sekedar shalom. Shalom, bukan. Tapi sesungguhnya damai sejahtera yang dimaksud di sini lebih dalam yaitu damai yang utuh. Saudaraku, katakan damai yang utuh. Sebenarnya perjalanan pembacaan firman Tuhan dari perjalanan sampai perjalanan, berita kelahiran Yesus, kemuliaan dan damai sejahtera. Dikatakan bahwa hasil dari penebusan dan damai sejahtera ini bukan itu damai yang utuh, damai yang lengkap, damai yang sempurna. Arti ada 3 hal, saudara dan saya berdamai dengan Allah Bapa lewat penebusan darah Yesus. Katakan amin. Dan poin yang kedua, pada saat saudara menerima damai sejahtera Tuhan yang bukan siapa, dan saya berdamai dengan diri sendiri. Amin. Sehingga saudara tidak lagi merasa kecil hati atau minder, atau merasa orang yang tidak berguna, tapi saudara bangkit dan percaya diri. Dan poin yang ketiga, damai sejahtera yang dimaksud dengan anunya, saudara dan saya berdamai dengan sesama. Amin. Itulah yang memampukan saudara dan saya dapat melayani satu sama lain karena kasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Sehingga dikatakan hasil dari penebusan yang dilakukan Yesus adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar damai sejahtera shalom seperti yang kita ucapkan, tapi yang dimaksud di sini adalah shalom dalam arti yaitu irene, yaitu damai yang utuh. Saudara dan saya berdamai dengan Allah Bapa melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada saat Yesus mati di atas kayu salib, tirai, dikatakan tirai bait Allah terbelah 2, saudaraku, dari atas sampai bawah. Yang dulunya hanya seorang imam yang bisa masuk, benar gak saudara? Dan kalau imam itu berdosa, dia mati di tempat. Tapi pada saat tirai itu terbelah 2, saudara dan saya dapat memanggil, ya Abba, ya Bapa. Katakan amin. Saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah Bapa. Saudara dan saya berdamai dengan diri sendiri, dan saudara berdamai dengan sesama. Itulah hasil dari penebusan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Amin. Siapa yang telah menerima penebusan itu? Siapa yang telah menerima irene damai yang utuh, damai yang lengkap? Amin. Kita semua, saudaraku. Oleh karena itu kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Kita memanggil ya Abba, ya Bapa. Pada saat kita memanggil Bapa, kita tahu Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Yang menjadikan hidup kita berkualitas, hidup kita berharga, hidup kita berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudaraku. Buat diri sendiri bahwa saudara menyadari bahwa saudara berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan dikatakan damai sejahtera adalah salah satu cara kita mengenal kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara kehilangan damai sejahtera di dalam memilih atau memutuskan sesuatu hal, berarti itu tanda, sinyal, itu bukan dari Tuhan. Ya, amin anak-anak muda. Jadi Tuhan, tuntunlah saya dengan damai sejahtera-Mu. Itu damai sejahtera adalah salah satu tanda saudara berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena damai sejahtera adalah esensi dari kerajaan Allah. Amin. Sukacita adalah bagian dari saudara berjalan dalam kebenarannya. Jadi kalau saudara dan saya mungkin kehilangan sukacita damai sejahtera,
cepat-cepat minta sama yang pemilik damai sejahtera, Tuhan, berikan saya damai sejahtera-Mu. Amin. Berikan saya sukacita-Mu. Amin. Damai sejahtera adalah salah satu cara kita mengenal kehendak Allah. Slide berikutnya boleh, Bu? Beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita buka Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 2. Ada yang bisa bantu bacakan Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita ganti kata kita dengan saya. Sama-sama kita baca saudaraku, kata Dia kita ganti dengan Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus, saya juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, saya berdiri dan saya bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa saja yang saudara kerjakan, apa saja yang saudara usahakan, di mana saudara Tuhan tempatkan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Karena Alkitab mengatakan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Sekalipun saudara belum melihat atau mungkin masih samar-samar, tapi percayalah Tuhan kita tidak pernah gagal dan tidak pernah ingkar janji. Amin. Amin saudaraku. Frederick Buechner ya, saya kayak mana bacanya. Frederick Buechner mengatakan, kasih karunia adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan, tetapi hanya bisa diberikan. Ini dalam loh saudaraku. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan, tetapi hanya bisa diberikan. Saya pengen tisu itu, saya berjalan untuk mendapatkannya. Saya dapat gak saudara? Saudara menginginkan seorang wanita, bagi para pria, wanita itu pas buat istri saya. Bapak berusaha mendapatkannya kan Pak? Benar ya Pak ya? Bapak berusaha mendapatkan ibu, karena Bapak mengasihi dan mencintai jatuh cinta kepadanya. Berusaha mendapatkannya, tetapi kasih karunia tidak bisa didapatkan dengan cara usaha kekuatan kita sebagai seorang manusia yang berdosa. Tetapi kasih karunia itu adalah pemberian daripada Tuhan Allah. Katakan amin. Sekalipun kita berusaha, Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi hanya oleh karena kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan. Sekuat dan seusaha saudara. Tetapi kasih karunia itu adalah pemberian yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Makanya kita lihat, mungkin kita mendengar, pendeta ada hamba Tuhan. Ya dia dipakai, saya tahu loh masa lalu dia. Wah dia itu begini, begitu, begini, begono gitu ya. Tapi dia menjadi seorang pembicara yang Tuhan pakai luar biasa. Itu kenapa? Kasih karunia. Benar gak? Wah dia kan jahat banget. Wah dia apa sih? Dosa apa sih yang gak pernah dia lakukan? Tapi dia bisa berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Itu karena kasih karunia. Sebenarnya dia gak layak. Dia orang berdosa. Semua dosa, kesalahan, kejahatan dia sudah pernah lakukan. Tapi dia bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kasih karunia Tuhan yang mengangkat dan mempromosikan hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Kita ganti kata kamu menjadi kata ganti saya. Amin. Kita baca yuk Bapak Ibu, sebentar lagi selesai. 3, 2, 1. Karena saya mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, yang oleh karena saya menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya saya menjadi kaya oleh kemiskinannya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gak pakai pakaian saudaraku. Kita di sini pakai pakaian ya, rapi-rapi, keren-keren, pakai jas, saya juga pakai jas. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia gak pakai apa-apa saudaraku. Dia yang punya bumi, dia yang punya sorga loh, tapi dia telanjang saudaraku. Bapak Ibu bisa hayati gak? Dia rela menjadi miskin untuk kita menjadi kaya. Dia rela menderita untuk kita sembuh.
Dia rela. Dia rela untuk suatu keadaan dia terpisah dengan bapaknya. Untuk saudara dan saya suatu hari bersama-sama dengan dia dalam kekekalan. Amin. Tuhan kita sangat baik. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka percayalah, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang berbeban berat, hari ini Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kita hidup, katakan saudaraku, amin. Poin berikutnya, Ibu. Sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau saudara misalnya sedang menghadapi satu hal yang saudara nggak melakukan kesalahan atau kejahatan di dalamnya, tapi saudara mengalami sesuatu hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu belum seberapa dibanding apa yang Tuhan alami. Benar nggak? Iya kan? Benar nggak? Jadi mulai hari ini kita sama-sama boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Gereja ini His Grace Church oleh karena kasih karunia Tuhan, dan gereja kita ini belum banyak lah ya saudaraku. Belum seperti sampai ratusan, 200, 300. Tapi kita berdoa gereja ini sungguh-sungguh menjadi gereja keluarga, amin ya. Dimana kita satu sama lain saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Ayo kita sama-sama kuat yuk, ayo kita sama-sama maju. Saya berbicara ini bukan hanya sekedar berbicara, tapi sebuah ajakan dan kerinduan dan doa untuk kita sama-sama melayani Tuhan lebih sungguh lagi, amin. Untuk sama-sama kita dipakai Tuhan, apapun profesi dan pekerjaan kita, amin. Amin saudaraku, jadikan ini menjadi sebuah keluarga di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin secara jasmani kita nggak satu bapak, satu ibu, tapi kalau satu bapak, satu ibu banyak kali anaknya ya. Tapi kasih Tuhan menyempurnakan kita semua. Dikatakan sebab kesengsaraan kita, ketekunan dan ketekunan tahan uji. Artinya begini saudaraku, sebab kesengsaraan kita itu akan menimbulkan, menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu akan membuat kita menjadi tahan uji, dan tahan uji itu akan membuat kita tetap terus berharap. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ini ayat yang terakhir saudaraku. Jadi, apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, tantangan, kesulitan, persoalan, atau hal-hal doa-doa yang belum terjawab, bahkan tangisan saudara yang seperti seolah-olah Tuhan, kok begini ya, belum ada jawabannya. Kok begini ya Tuhan? Tapi Alkitab mengatakan kesengsaraan itu, hal yang tidak enak kita alami itu, akan membuat kita menjadi orang yang lebih bertekun di dalam Tuhan, amin. Orang yang lebih bertekun di dalam Tuhan, katakan Tuhan, saya mau jadi orang yang bertekun. Tolong saya Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, tapi kalau oleh karena kasih-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang menguatkan saya. Pada saat kita mengatakan seperti itu, maka kita akan dikatakan tahan uji. Dan pada saat kita tahan uji, itu yang akan membuat kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan, sekalipun mata saya belum melihat, sekalipun keadaannya masih biasa, masih sama, tapi saya percaya bahwa saya yang berharap kepadamu Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan saya. Katakan amin. Yesus telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu saudaraku. Sekarang kita ini adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Melangkah hanya karena kasih karunia Tuhan. Menikmati hanya karena kasih karunia Tuhan. Memuliakan Tuhan hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka jadilah orang-orang yang tetap terus berharap, setia sampai akhir. Di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa.